Wis ya iki. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada buku berjudul Ar-Rasafaat, Percikan Cinta Para Kekasih, karya Ismail Fajri Alatas. Pengantarnya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan Dr. Haidar Bakir. Dan ini ada yang membahas tentang berhasil memperoleh kedekatan tanpa terburu-buru. Kata berhasil dalam lari ini berarti mencapai kedekatan kepada Tuhan tanpa tergesa-gesa. Kaum yang terliput rahmat dan kasih sayangnya tak perlu susah payah dalam mencapai stasiun spiritual atau biasa disebut makom dan tingkatan yang telah dicapainya. Mereka meniti makom dengan segala kenikmatan karena telah mendapat tarikan langsung dari hadirat yang maha tinggi. Tanpa latihan dan kesulitan, mereka mampu seketika mengubah, menyucikan, dan memuliakan diri dan perangai mereka. Akhirnya, mereka menjadi orang-orang yang sungguh dalam menghadapkan diri kepada Ilahi pada setiap waktu dan dalam segala situasi. Di sini kita patut berhenti sejenak dan mengingatkan diri kita untuk tidak sekali-kali merasa diri lebih suci, bersih, alim, dan soleh dari orang lain. Jangan sekali-sekali kita mencemooh orang-orang yang sedang sibuk dalam kemaksiatan dan menganggap derajat mereka lebih rendah dan hina dari diri sendiri. Mari kita biasakan diri untuk berprasangka baik dan sesama, karena pada akhirnya kita tidak tahu keadaan kita esok hari. Mungkin saja pada hari-hari berikutnya kita justru menjadi lebih pendosa, sedang orang yang dahulu kita cemooh menjadi manusia yang dirahmati. Seperti kata pepatah dari Inggris, "Every sin has a past, every sinner has a future." Setiap wali memiliki masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan. Sangat mungkin jika mereka, para pendosa hari ini menjadi salah seorang kekasih Tuhan untuk di keesokan harinya. Hati manusia adalah lautan rahasia yang sewaktu-waktu dapat digerakkan oleh luapan karunia yang maha pengasih. Kami memohon kepada Tuhan untuk dikaruniai keselamatan dan akhir yang baik. Tuhan, lindungilah kami dari segala perasaan sok suci dan ilusi seakan akan memiliki kunci surgamu. Berikanlah kepada kami cahaya hidayahmu, sehingga kami mampu untuk selalu berprasangka baik kepadamu dan seluruh ciptaan. Kami memohon dan memasrahkan keadaan kami kepada Engkau dengan keberkahan Sang Kekasih dan keluarganya yang Engkau sucikan. Kepada mereka jutaan sholawat dan salam cinta selama kicauan burung dan tangisan bayi masih memecah kerinduan di waktu subuh. Itu sekilas pembukaan. Di sini saya akan mencoba berdiskusi, kita sharing ilmu masalah uzlah atau lebih kita mengenalkan menyepi. Perlu perlu saya kilas balik. Kita kembali lagi ke buku pelajaran yang dulu kita pernah tahu. Ya, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau itu dikatakan pada buku itu beliau sering menyepi dan menyepi. Atau kita pernah dengar cerita seorang dari Wali Songo, Sunan Kalijaga, yang diamanahi sebuah tongkat oleh Sunan Bonang untuk tongkatnya itu dipegang sampai dia kembali. Kebetulan di pinggiran kali pada saat itu. Nah,
posisinya ini sama. Kanjeng Nabi Muhammad, beliau menyepi kurang lebih selama 5 tahun. Sunan Kalijaga juga menyepi selama 5 tahun. Nah, ini loh yang perlu kita pertanyakan. Mengapa kok bisa menyepi? Mengapa mereka melakukan menyepi? Beliau-beliau itu. Perlu kita tilik sejarah, kembali lagi ke sejarah. Ternyata menyepi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan para rasul, nabi, ulama dan sebagainya. Kehidupan. Menyepi maksud di sini adalah apa? Menepi dari hiruk pikuk suasana duniawi. Duniawi ini banyak ya, maksudnya luas ya. Maksudnya intinya dengan dunia. Dia itu menepi untuk memikirkan kembali. Nah, menepi ini itu tujuannya itu untuk Allah, kembali ke Allah, untuk Allah. Apa yang dilakukan? Zikir, zikir, zikir. Habis itu diam, puasa. Nah, itu yang dilakukan setiap hari pada saat menepi. Juga nanti ada momen ketika dia itu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri, apa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan menepi. Nah, itu menepi itu. Ya. Untuk jangkauannya menepi itu tidak ada standar atau patokan tertentu. Mungkin bisa dikatakan kalau bisa 1 minggu, atau kalau bisa kita contoh ya enggak sampai 5 tahun ya, seperti saya jelaskan di awal ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu dari umur 35 sampai 40 tahun, setiap 1 bulan beliau setiap 40 hari beliau turun, habis itu naik lagi. Nah, menyepi ini uzlah itu disarankan untuk mempunyai seorang guru mursyid agar tertata. Jadi nggak ngelambiar apa yang dilakukan, maksudnya ngelambiar. Jadi ada yang noto, ono sing noto. Nah, ini yang penting biar inti dari menepi uzlah itu dapat. Terkadang uzlah ini dikaitkan dengan nama kholwat, hampir sama tapi beda tingkatan. Tapi saya yang bahas uzlah aja, Nah, uzlah ini banyak manfaatnya, baik dalam untuk kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Contoh ternyata di dunia itu adalah modalnya tadi saya sampaikan tadi, dia kan introspeksi diri, ketata, nanti ketata, pasti dia ketata. Tapi syaratnya juga itu harus punya seorang mursyid dari segi untuk yang fisik, yang untuk pencernaan juga. Nah, kan seperti saya jelaskan tadi, ada disuruh puasa. Nah, puasa ini dia puasa diam. Nah, dia itu menekan hawa nafsunya. Jadi pencernaannya ini juga ikut bersih. Jadi kan puasa ya, seperti yang kita tahu, puasa banyak manfaatnya, nggak perlu saya jelaskan. Nah, sudah sampai itu untuk di akhiratnya jelas lah, karena kita sudah intinya kita mencontoh para alim ulama, mulai dari alim ulama yang seperti kita bilang Kanjeng Nabi Muhammad di sini. Patokannya Kanjeng Nabi Muhammad. Perlu diketahui, tidak banyak orang yang tahu jika para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad juga melakukan soal uzlah. Mungkin ada beberapa ulasan, tapi tidak sampai detail. Seperti yang saya maksud adalah seperti sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini juga melakukan uzlah. Dan yang sahabat yang lainnya ya. Tapi kok enggak kelihatan. Enggak dipaparkan. Mungkin ada contoh-contoh orang yang para ulama yang lain yang uzlah itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Rumi, dan Imam Ghazali, Imam Haddad, mulai dari Imam Maliki, Syafi'i, Hambali,
itu juga semuanya melakukan usaha. Nah, ini menjadi salah satu poin penting mengapa kita harus melakukan usaha menepi. Nah, itu menghilangkan, untuk mengesampingkan kehidupan dunia, mencari tujuan itu menjadi menuju ke Allah. Kembali kita hanya karena kita kembali untuk Allah. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.